Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita minggu kemarin tentang berteman dalam keragaman dan juga tanda koma serta kata ajaib. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berteman dalam keragaman. Kalian tahu tidak? Setiap teman di kelas kita itu berbeda-beda. Ada yang berbeda warna kulitnya, warna rambutnya, terus beda agama, dan juga banyak lagi. Nah, perbedaan tersebut adalah hal-hal yang wajar dan harus kita syukuri. Melalui pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana cara berteman dengan baik meskipun memiliki perbedaan. Kita tidak boleh mengejek teman, harus mau berbagi dan bermain bersama, serta mendengarkan pendapat teman walaupun tidak sama dengan pendapat kita. Nah, jadi dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan nyaman di sekolah. Selain itu, kita juga akan belajar menggunakan kata ajaib, yaitu kata-kata sopan seperti tolong, minta maaf, terima kasih, permisi, dan juga silahkan. Nah, kata-kata ini sangat penting agar komunikasi kita dengan teman dan guru menjadi lebih baik. Kita juga akan membaca cerita tentang rahasia kaki itik yang berbeda dengan temannya untuk memahami bahwa setiap perbedaan adalah keistimewaan. Nah, yuk kita pembelajaran hari ini dengan semangat, dengarkan penjelasan dengan baik agar anak-anakku semuanya paham materi yang Bapak ajarkan secara daring ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan minimal 2 perbedaan antara diri sendiri dan juga teman kita, teman sekelas ya, untuk jelasannya. Yang kedua, menjelaskan 2 cara menghargai teman yang berbeda. Yang ketiga, menulis 2 kalimat yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan daftar. Contohnya, ibu membeli mangga, pisang, dan juga pepaya di pasar. Nah, yang terakhir, menggunakan kata ajaib dengan sopan dan percakapan roleplay minimal 2 kali. Selanjutnya Bapak akan membacakan cerita rahasia kaki itik. Pada suatu pagi, Itik berjalan bersama temannya, Bangau dan Ayam. Mereka bermain di tepi sungai. Bangau yang memiliki kaki panjang berjalan dengan mudah di air yang agak dalam. Ayam melompat-lompat di batu agar tidak basah. Nah, Itik ini memperhatikan kakinya yang pendek dan berselaput. Ia merasa berbeda dan sedikit sedih. Dia bergumam, "Mengapa kakiku tidak seperti Bangau atau Ayam?" pikirnya. Nah, melihat Itik murung, Bangau dan Ayam mendekatinya. "Setiap dari kita berbeda, Tik," kata Bangau. "Perbedaan membuat kita istimewa." Nah, Ayam menimpali, "Coba lihat, kakimu yang berselaput itu justru membuat hebat berenang." Nah, Itik mencoba masuk ke sungai dan mulai menyengayuh. Ternyata ia bisa berenang dengan sangat cepat. Ia pun tersenyum. "Terima kasih teman-teman," kata Itik. "Sekarang aku tahu bahwa perbedaan membuat kita punya kelebihan masing-masing." Nah, jadi itulah rahasia kaki itik. Kalian bisa membacanya nanti di buku yang sudah Bapak kirimkan ya, secara online. Pesan apa saja yang bisa adik-adikku semuanya ambil dari cerita fabel tersebut? Nah, pesan moralnya yaitu kita itu harus mensyukuri apa yang kita miliki, karena setiap perbedaan gitu mempunyai kelebihannya masing-masing. Itu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan isi dari materi kita hari ini ya. Yang pertama yaitu keragaman. Apa sih keragaman itu? Keragaman adalah ketika orang-orang memiliki perbedaan. Pasti kalian sering melihatnya kan, seperti kita kan tinggalnya di Jawa ya. Jawa ini punya
adat masing-masing. Nah, untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua itu juga mempunyai adatnya masing-masing dan juga bahasanya biasanya berbeda-beda ya. Kalian pasti sering melihatnya itu maupun di TV ataupun di kehidupan sehari-hari, yang mungkin anak-anakku semuanya mempunyai teman yang dari luar Jawa misalnya, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu fungsi tanda koma. Fungsi tanda koma adalah untuk memperjelas suatu struktur kalimat, memisahkan unsur yang sejajar, serta mengapit keterangan tambahan agar tulisan lebih mudah dipahami. Nah, contohnya itu seperti ibu membeli sayur, buah, dan juga daging di pasar. Nah, nanti itu akan Bapak jelaskan di PPT, atau anak-anak bisa melihatnya sendiri dan membacanya sendiri di e-book ya. Selanjutnya yaitu sikap menghargai keragaman. Nah, kalian pasti sering ya melihat teman kalian itu kok berbeda seperti itu. Seperti kok aku pendek, kok temanku tinggi, kok dia putih kulitnya, kok aku hitam, terus rambutnya kok lurus, rambutku kok lurus, rambutnya dia kok keriting. Nah, kalian itu menyikapinya bagaimana kalau seperti itu? Biasanya kan ada yang bersikap baik dan juga ada yang bersikap mengejek. Nah, kita itu gak boleh ya mengejek teman kita yang berbeda seperti itu, karena nanti teman kita akan sakit hati. Nah, menghargai perbedaan berarti bersikap baik walaupun teman tidak sama dengan kita. Nah, contohnya tidak mengejek teman yang berbeda, mau berbagi dan bermain bersama, mendengarkan pendapat teman, menolong teman tanpa memilih-milih, dan tidak memaksa teman menyukai hal yang sama. Nah, jika kalian mempunyai teman yang berbeda pendapat, misal Power Rangers yang merah ini bagus, terus temanmu yang satunya itu nyaut, lah bagusnya yang biru gitu. Nah, seperti itu kita harus menghargai seperti ini. Iya, yang biru juga bagus kok. Terus temanmu itu kamu kasih tahu yang merah juga bagus kan, gitu. Nah, nanti kan sama-sama mengerti pendapat masing-masing itu bagaimana. Terus menolong teman tanpa memilih-milih. Biasanya ini sering terjadi ya. Kita itu menolong teman, biasanya itu yang dekat saja, enggak. Biasanya yang kurang akrab itu jarang mau, seperti kalau ada yang terjatuh itu nolongnya itu lama gitu ya, tolongan gitu, aku nggak berani. Nah, itu langsung itu kalian bareng-bareng aja nolongnya, biarpun dia berbeda, seperti berbeda tubuh dari segi fisik, agama atau budaya, itu kalian tolong aja. Nanti kan itu bisa mempererat hubungan kalian dan dapat menambahkan teman lagi. Selanjutnya, tidak memaksa teman menyukai hal yang sama. Seperti tadi, kalau ada teman yang memiliki kesukaan masing-masing, seperti kamu misalnya suka buah apel dan temanmu itu suka buah anggur. Nah, kamu itu nggak boleh memaksa temanmu itu menyukai apel, karena setiap orang itu menyukai hal yang berbeda, dan nggak bisa kita menyuruh mereka untuk menyukai hal yang sama, itu nggak bisa. Jadi kita tuh harus menghargai dan menerima apa yang orang lain suka, itu. Selanjutnya yaitu materi terakhir ya ini anak-anak, penggunaan kata ajaib. Kata ajaib adalah kata sopan yang membuat orang lain merasa dihargai. Wah, contohnya kata ajaib kalau yang anak-anakku tahu, biasanya di rumah kan kalau
anak-anakku meminta tolong kepada orang tuanya itu menggunakan apa? Tolong kan mesti, Bu tolong, Pak tolong, atau siapa gitu, Dek tolong. Nah, tolong itu termasuk kata ajaib. Selain itu ada juga kata ajaib yang paling sering muncul itu kalau nggak salah maaf, permisi, terima kasih, dan juga silakan. Nah, kata-kata ajaib ini sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi karena dapat membantu kita memperbaiki atau malah membuat kita terasa lebih baik di mata orang lain, karena kata-kata ajaib ini adalah kata-kata sopan yang biasanya digunakan untuk meminta tolong dan juga memberikan apresiasi seperti itu. Jadi kata ajaib ini harusnya anak-anakku ini bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Itu harapan Bapak ya. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, selanjutnya Bapak nanti akan memberikan anak-anakku tugas yang bisa diakses di Google Classroom ya. Itu Bapak sudah memberikan semuanya di situ, link-linknya. Anak-anakku bisa menggunakan HP orang tua untuk mengaksesnya dan mengerjakan tugas yang ada di dalamnya. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk materi selanjutnya Bapak akan memberitahu lagi untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang bab 6, yaitu bab yang akan datang ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga anak-anakku bisa memahami materi bab 5 ini tentang berteman dalam keragaman. Bapak minta maaf jika ada salah kata dan juga pembawaan yang kurang baik dan susah dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.